Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pada hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti ibadah online. Mari saat ini kita siapkan hati kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Sampai detik ini Tuhan, kami boleh Tuhan menikmati Tuhan hadirat-Mu. Kami masih bisa Tuhan beribadah ya Bapak walaupun secara online. Dan saat ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan menerima firman Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan di rumah kami masing-masing, dan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Apa kabarnya saudara sekalian? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Siapa yang bersuka cita hari ini boleh angkat tangannya. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Dia. Biarlah sukacita yang melimpah ada di tengah-tengah kita hari ini. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Mari kita semua bersukacita di dalam Tuhan, amin. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Biarlah sukacita dari Tuhan melimpah buat saudara sekalian di rumah. Dan biarlah Tuhan selalu ada di hati kita, di hidup kita. Kita mau sama-sama sembah Dia, kita mau sama-sama ikut Dia. Karena tidak ada yang mustahil jika kita berjalan bersamanya, amin. Mari kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back.
cross before me, the world behind me. No turning back, 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 no turning back. Kami kembali mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih untuk tetap mengikuti ibadah online GBI CRC di channel City Restoration Center yang linknya juga akan kami bagikan melalui grup WhatsApp. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merasa terbeban dan rindu untuk memberikan persembahan, persepuluhan, atau kontrak gedung gereja, bisa dimasukkan ke dalam rekening berikut. Tuhan dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan sebagian firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan menyertai bersama-sama dalam firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami kembali ucapan syukur dan terima kasih. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus, biarlah saat Engkau menyertai bagi kami. Untuk sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan sebagian firman Tuhan. Bicara kepada kami siap untuk menyambut akan firman Tuhan. Kami serahkan ini semua ke dalam tangan Tuhan. Bimbingan Roh Kudus ada bersama dengan kami. Hamba-Mu dan hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam, sampurasun. Puji Tuhan, kalau saat ini kita kembali bersama-sama untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan, kita beribadah bersama-sama masih dalam keadaan pandemi bagi bangsa ini. Dan mari sudah dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan sebentar apa yang akan dibicarakan oleh firman Tuhan ini sesuai dengan judulnya tentang sejarah kebenaran. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan sebentar yang kita akan baca. Nah, sudah dikasih Tuhan banyak sekarang saat ini kalau saya lihat apalagi di YouTube tentang gadget dan apa yang terjadi pada saat ini, banyak hal-hal yang kita lihat mulai kembali tidak kepada sejarah kebenaran. Karena banyak hal-hal yang dibicarakan dalam YouTube, di dalam hal, bahkan teman saya juga pernah bicara bahwa seorang pelayan Tuhan, tapi suaminya sekarang sudah mulai memperhatikan gadget, tidak lagi kepada kepercayaan yang sebenarnya. Nah, saat ini kita akan bersama-sama membaca sesuai dengan firman Tuhan, Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4 yang berbunyi demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menompang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan, dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Nah, sudah dikasih Tuhan, kalau kita lihat ini ada 3 fase kalau saya bagi tentang firman Tuhan ini, yang bagaimana Allah mempersiapkan segala sesuatunya dalam untuk menjadikan dunia ini supaya orang boleh diselamatkan dan menjadi milik Tuhan. Nah, dalam hal tadi, kalau kita baca yang pertama adalah dikatakan, dahulu Allah berkali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Nah, jelas di sini bahwa dahulu Allah hanya bisa bicara dengan perantara nabi-nabi. Ya, itu zaman ketika boleh dikatakan bagaimana awal dari sejarah dunia ini dijadikan sampai manusia jatuh dalam dosa, dan sehingga tidak lagi bisa bertemu Allah dengan manusia. Karena turunan Adam dan Hawa sudah kehilangan daripada kemuliaan Allah. Nah, demikian juga sehingga Allah akan memilih nabi-nabi yang terpilih untuk supaya mempersiapkan dalam hal ini. Nah, kalau kita lihat, banyak hari-hari ini mempermasalahkan tentang Allah. Nah, kita harus mengerti Allah yang mana yang kita perlu.
yang menjadi penyelamat akan dunia ini, penyelamat akan manusia ini. Nah, dalam 3 fase ini, kalau kita lihat fase yang pertama, Allah bicara kepada para nabi-nabi. Nah, dia bicara mulai dari, kita lihat Nuh, Abraham, Yakub, Ishak. Itu sudah dipersiapkan segala sesuatunya. Sehingga Allah berbicara untuk menjelang nanti pada fase yang kedua. Nah, fase yang pertama ini dikatakan sebelum Masehi, di mana manusia yang awal yang diciptakan telah jatuh dalam dosa, dan akhirnya Allah berbicara hanya kepada nabi-nabi untuk diteruskan kepada umat manusia, supaya mengerti apa yang rencana Allah berikutnya. Nah, kita lihat di sini bahwa fase yang pertama jelas tadi dikatakan bahwa Allah bicara kepada nabi-nabi ini. Nah, kita lihat tadi dikatakan bahwa setelah itu, dalam fase yang ke-1 tadi dikatakan dengan jelas, ya. Yesaya 43 ayat 10 sampai 12. Nah, sini dikatakan, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Jadi Allah itu cuma satu, Dia yang Esa, Dia yang Maha Kuasa. Ya, ke-11 dikatakan, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Yang berikutnya, 12 dikatakan, akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukan Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Nah, jelas dalam hal ini, ya, jadi Allah yang benar ini adalah Allah yang dikatakan tadi. Tidak ada Allah yang lain. Allah yang Esa. Allah yang bicara hanya kepada para nabi-nabi. Ya, dalam fase pertama. Tapi tadi dikatakan dalam Ibrani, pada akhir zaman, dia hanya bicara pada fase yang kedua kepada anaknya, yaitu yang bernama Yesus Kristus. Dan tidak lagi pada manusia biasa. Tapi dia mempersiapkan yang dikatakan firman telah menjadi manusia, yaitu perantaraan namanya, anaknya tadi. Nah, kalau kita lihat siapa Yesus ini, ya dikatakan dengan jelas. Kalau kita lihat dalam Lukas 24, ya, masuk ke dalam perjanjian baru, dalam fase kedua, Lukas 24, di sini jelas dikatakan bahwa ayat yang ke-44, ya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu, ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Nah, ini fase yang kedua adalah fase penggenapan. Fase yang pertama adalah fase persiapan. Fase penggenapan inilah Allah mempersiapkan, dia hanya bicara kepada anaknya yang bernama Yesus Kristus. Nah, dia yang dikatakan dengan jelas bahwa siapakah dia tadi? Dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ya. Dia adalah gambaran Allah itu sendiri. Karena itu dia hanya bicara zaman akhir kepada namanya Yesus Kristus. Tidak lagi bicara kepada siapa-siapa. Nah, dia hanya bicara kepada Yesus Kristus, karena itu dikatakan dalam kitab Filipi, pasal 2, ayat yang ke-9, sini dikatakan sampai 11, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi nama di atas segala nama, dia namanya Yesus Kristus. Dialah satu-satu nama yang diberikan kepadanya yang penuh kuasa dan kasih. Dan dia dipersiapkan dalam penggenapan itu, sehingga diberikan nama di atas segala nama. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ada jelas dikatakan juga ya, di dalam firman Tuhan, bahwa dikatakan tidak ada siapapun, tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan di dunia ini. Hanya satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Dan bahkan dalam ayat 10 dikatakan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, jelas sekali bahwa Allah hanya bicara kepada anaknya dalam zaman akhir saat ini. Tidak lagi bicara kepada siapapun. Karena Allah yang Esa adalah Allah yang maha suci. Allah yang maha segala sesuatunya. Ya, dan dia tidak bisa berkompromi dengan dosa dan dengan manusia biasa. Tapi di penggenapan itu dia berikan kepada namanya Yesus Kristus, itulah
juru selamat yang dipersiapkan supaya manusia dapat diselamatkan. Nah, karena itulah Yesus juga bicara bahwa karena dia punya tugas dalam penggenapan itu, dia menyatakan dengan jelas ketika di satu saat Yesus berada dalam dunia ini, masih dalam dunia ini, dia bertemu dengan orang-orang Yahudi, membicarakan masalah-masalah dia, karena orang Yahudi tidak setuju pada waktu itu dengan Yesus Kristus. Membicarakan masalah Abraham. Dan akhirnya Yesus juga bicara dengan masalah Abraham. Dia bicarakan langsung, dia bicara dalam Yohanes 8:28. Di sini dikatakan dengan jelas bahwa bagaimana Yesus bicara kepada orang-orang Yahudi dan dia menyatakan kepada dunia ini. Ya, dalam Yohanes 8 ayat yang ke-58. Yesus mengatakan kepada menghadapi orang dia diberikan penjelasan kepada orang-orang Yahudi ketika mempermasalahkan Abraham. Nah, kata Yesus kepada mereka, yaitu orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Jadi sebelum Abraham ada di dunia ini, sebelum Abraham lahir, Yesus telah ada. Itulah sebabnya dia dipersiapkan dalam penggenapan itu sendiri. Nah, itu yang dikatakan dengan jelas dalam firman Tuhan. Ya, bahwa dia dipersiapkan karena dia adalah, kalau kita lihat sejarahnya, Allahnya bicara kepada Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu dia katakan dalam kitab Wahyu, aku dikatakan dengan jelas bahwa dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dalam fase kedua inilah Allahnya bicara kepada manusia itu melalui Yesus Kristus. Dan dia dipersiapkan di dalam persiapan penggenapan itu sendiri. Karena dari awal, kita lihat dari awal dikatakan dengan jelas, Allah bicara pada nabi-nabinya, Allah bicara penggenapan kepada anaknya, yang dikatakan Yesus Kristus itulah dia. Anaknya itu dikatakan bahwa dia adalah firman, yang awalnya firman telah menjadi manusia. Jadi Yesus bukanlah manusia biasa atau lahir dari biologis manusia, tapi dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Nah, dalam hal inilah, dalam fase yang ketiga adalah fase yang terakhir yang dikatakan dengan jelas, itu adalah fase tentang penjelasan. Tadi penggenapan adalah penjelasan. Nah, karena itu dalam fase penjelasan, Yesus berkata sebelum dia naik ke surga pada murid-muridnya yang pernah juga dibicarakan dalam firman Tuhan, di dalam yang dikatakan Matius 28, dia bicara kepada murid-muridnya sebelum dia pergi, dia memberikan jaminan kepada murid-muridnya pada ayat yang ke-18, dibicarakan begini, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ini fase yang ketiga, ya, yang dikatakan bahwa itulah fase ketika dia meninggalkan dunia ini, dia sudah memberikan tugas, memberikan jaminan kepada para murid-muridnya, yaitu kisah para rasul, untuk melanjutkan rencana Allah itu sendiri. Yang dikatakan dengan jelas tadi, dia telah menggenapi apa yang dia tugas dari Allah sendiri, dan dia menyerahkan kepada kisah para rasul untuk meneruskan ya dengan fase penjelasan tadi. Yang dikatakan dengan jelas bahwa segala kuasa baik di surga baik di bumi telah diserahkan kepada dia. Ayat 19 mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kalau kita lihat sejarah kebenaran itu dengan jelas, tadi dikatakan ada 3 fase. Fase persiapan, Allah bicaranya kepada para nabi. Fase yang kedua yaitu fase penggenapan, Allah bicara kepada anaknya, yaitu firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Dalam hal ini kadang-kadang saya heran ada orang-orang yang berani memberikan nama Yesus itu sendiri kepada anaknya. Padahal Yesus adalah nama yang agung, nama yang tidak boleh diberikan kepada manusia biasa. Karena dia adalah satu nama-nama yang diberikan kepada Yesus adalah nama atas segala nama. Yang dikatakan adalah namanya Yesus Kristus itu. Tapi pada waktu itu pernah saya terjadi ketika waktu ada di Lembang ada pertemuan para hamba-hamba Tuhan. Ketika kami berdoa pagi-pagi setelah bangun pagi, setelah kumpul semua, mau ada acara, lalu ternyata ada salah satu yang tidak bisa hadir
dan dari kamarnya yang bersama-sama dengan hamba Tuhan yang lainnya mengatakan tolong doakan, dia dari orang Filipina ternyata, dia sakit. Nah ternyata nama Yesus banyak dipakai di negara-negara lain ya, seperti Brasil dan juga ternyata Filipina ada yang pakai nama Yesus. Lalu saya katakan kepada dia, kita akan doakan, siapa namanya? Yesus. Jadi saya bingung, loh nama Yesus, Yesus bisa sakit ya. Jadi mau doanya dengan pakai nama apa gitu kan? Ya jadi itulah, ini salah satu yang boleh dikatakan nama Yesus adalah nama yang agung, nama yang berkuasa, nama yang penuh kasih. Tidak bisa mungkin digantikan dengan bagi sebagai nama orang lain seperti itu. Nah karena itulah yang dikatakan tadi, fase penggenapan ini dia kita bersyukur. Ya, saya jelaskan kembali, bersyukur Allah hanya bicara kepada anaknya dan tidak lagi bicara kepada siapapun. Allah tidak pernah bicara kepada manusia manapun juga, hanya kepada Yesus karena dialah yang disiapkan dalam penggenapan itu, dan karena dia adalah cahaya gambaran Allah sendiri yang namanya Yesus itu sendiri. Nah ketika itulah boleh dikatakan untuk mulai ke fase yang ketiga tadi tentang masalah fase penjelasan. Nah dia persiapkan segala sesuatunya untuk kisah para rasul, untuk murid-muridnya, untuk memberitakan Injil. Supaya dunia tahu ya, keselamatan itu tidak ada dimanapun ya. Hanya ada dalam Yesus Kristus ya. Semua agama memiliki Allah, tapi Allah yang mana? Tapi saya sendiri ucapan syukur karena sejarah kebenaran mengatakan Allah yang benar-benar, Allahnya yang kita sembah, dialah yang dikatakan melalui Yesus Kristus yang dipersiapkan. Namanya lebih indah daripada nama-nama malaikat. Tadi dikatakan seperti itu. Dan yang terakhir lagi dikatakan tadi, dia sudah memberikan tugas kepada murid-muridnya, pergilah untuk semua bangsa. Jadi bukan untuk orang-orang Yahudi. Yesus mengatakan untuk semua bangsa, supaya mereka diselamatkan. Itulah yang dikatakan dengan jelas. Bagaimana kita jangan sampai tergoda dengan gadget, dengan apa yang terjadi, dengan pengajaran-pengajaran yang terjadi pada saat ini. Tapi mari kita mau kembali kepada pengajaran sejarah kebenaran itu sendiri. Dan bahkan di dalam ayat yang terakhir nanti kesimpulannya kita lihat dalam Kolose pasal 1 ya, ayat yang ke-16. Kita lihat siapa dia Yesus itu. Ya. Jadi dikatakan karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Siapa dia itu? Itu yang dikatakan tadi. Allah hanya bicara kepada anaknya, Yesus Kristus. Dia memberikan segala sesuatunya dan cahaya gambaran Allah ada di pribadi Yesus itu sendiri. Karena sudah dikasih Tuhan, saya ingatkan sekali lagi, jangan kita terkecoh dengan apa yang ada. Kita mau kembali back to Bible, kembali kepada Alkitab tentang sejarah kebenaran itu sendiri. Dan kita lihat, ketika dia lahir, dia lebih dari, dikatakan dengan jelas, ada tanda-tanda yang besar ketika dia lahir, perubahan alam. Yaitu apa? Sebelum Masehi dan sesudah Masehi, dia lahir pas tanda sebagai alam semesta ini, adanya kalender. Itulah Yesus lahir. Ada banyak tanda bagaimana dia dipersiapkan. Puji Tuhan, biarlah saat ini kita mau sama-sama melihat tentang kebenaran itu dengan baik. Jangan sampai tergoda iman kita, apalagi menghadapi akhir zaman ini. Banyak pengajaran yang menyatakan ini, itu. Kita tidak lihat lagi kiri kanan, kita mau terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena firman-Nya dengan jelas dikatakan di Markus 16 ayat 16 yang dikatakan di sana dikatakan dengan jelas. Siapa yang percaya dan dibaptis, dia diselamatkan. Dan siapa yang tidak percaya, dia dihukum. Itulah jawaban Alkitab yang dengan jelas. Bahwa hanya satu nama di atas segala nama yang memberikan keselamatan itu, Yesus Kristus. Terima kasih, biarlah firman Tuhan ini ya kita renungkan dengan baik untuk bekal buat kita, supaya kita jangan lagi tergoda dengan keadaan saat ini. Mari kita berjalan bersama Dia, apalagi menghadapi saat-saat zaman akhir ini. Karena Dia sudah mengatakan Dialah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Tidak lagi bicara Allah kepada siapapun juga, hanyalah kepada Yesus. Mari kita akan
berdoa firman Tuhan ini, kita ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas apa yang Tuhan berikan bagi kami. Dalam firman-Mu yang menyatakan tentang sejarah kebenaran ini kami dapat camkan dengan baik, kami dapat lakukan dengan baik, sesuai dengan tugas kami untuk memberitakan kebaikan itu, memberitahukan tentang kasih Allah, tentang rencana Allah bagi umat manusia di atas muka bumi ini. Terima kasih kami ucapkan syukur biar Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan bagi kami terus berjalan bersama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Yesus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Yesus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Yesus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Yesus. Dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Yesus. Dalam Yesus, kekuatanku, harapanku. Dalam Yesus. Mari kita akan berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Kita akan mengadakan tangan kita. Bapa di surga, kami kembali ucapan syukur dan terima kasih atas pimpinan Tuhan, di mana kami boleh mendengarkan, beribadah bersama-sama
untuk mendengarkan firman Tuhan atas ibadah ini. Mari Tuhan memberkati kami sebagai tangan-tangan yang mengada ini. Diberkatilah tangan-tangan yang mengada ini, apapun yang kau lakukan, hasil buah tanganmu akan luar biasa. Diberkati kesehatanmu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, dan selalu berhasil dan naik lagi. Dan lebih jauh, belas kasih sayang Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus yang melebihi akal manusia akan terus menyertaimu mulai hari ini, besok lusa, bahkan sampai Maranatha, dan Yesus datang seawan yang permai untuk menjemput kami semua tanpa kecuali masuk dalam kerajaan surga. Dalam nama Yesus kami ucapkan syukur, haleluya, amin. Demikianlah ibadah online kita pada hari ini. Mari kita tetap menjaga kesehatan dan tetap bersuka cita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.